Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 kelas B dengan anggota Siti Ardianti, Nabila Hairunisa, Febri, dan Kartika Devitria akan menjelaskan materi tentang peluang. Kompetensi dasarnya 3.3 menganalisis aturan pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. 3.4 mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi, serta 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Yang pertama adalah aturan pencacahan. Nah, dalam aturan pencacahan ini, pertama kita akan membahas tentang aturan perkalian dan penjumlahan. 1. Aturan perkalian. Sebelum kita membahas prinsip dasar aturan perkalian, perhatikan dua masalah berikut. Masalah 1.1, melambungkan sekeping uang logam dan sebuah dadu. Di SMP, kalian telah mempelajari tentang ruang sampel. Banyak anggota ruang sampel dari sekeping mata uang logam ada dua, yaitu angka dan gambar, atau bisa ditulis dengan S1, yaitu A, G. Banyak anggota ruang sampel dari sebuah dadu ada 6, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, atau bisa ditulis dengan S2 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang A, ambillah sekeping mata uang logam dan sebuah dadu, kemudian lambungkan keduanya bersama-sama. B, catatlah hasil-hasil yang mungkin berupa pasangan berurutan. Misalnya, jika setelah melambungkan uang logam dan dadu tersebut diperoleh sisi gambar pada uang dan angka 1 pada dadu, maka ditulis dalam pasangan berurutan A, 1. Kemudian yang C, dapatkah kalian menentukan semua hasil yang mungkin berupa pasangan berurutan dari percobaan di atas? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita membuat tabel untuk mencatat semua hasil yang mungkin dari percobaan seperti pada tabel berikut ini. Kalau kita mendaftarnya, kita bisa menuliskan semua hasil yang mungkin sebagai anggota himpunan ruang sampel S berikut ini, yaitu S sama dengan A,1, A,2, A,3, A,4, A,5, A,6, G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, dan G,6. Banyak anggota dari ruang sampel S atau ditulis NS sama dengan 12. Berarti banyak hasil yang mungkin dari pelambungan sekeping mata uang logam dan sebuah dadu adalah 12. Coba kita mencari hubungan antara NS sama dengan 12 dengan banyaknya hasil yang mungkin untuk objek mata uang logam, yakni NS1 sama dengan 2, dan banyaknya hasil yang mungkin untuk objek dadu, yakni NS2 sama dengan 6. Kalau kita amati secara seksama, ternyata NS sama dengan 12 itu sama dengan 2 dikali 6, yaitu NS1 dikali dengan NS2. Atau NS merupakan hasil perkalian antara banyak cara munculnya hasil yang mungkin pada sekeping mata uang logam dengan banyak cara munculnya hasil yang mungkin pada sebuah dadu. Sekarang kita akan membahas masalah 1.2. Faisal memiliki 4 baju yang berbeda warna, yaitu coklat motif kotak, hijau, biru, dan abu-abu. Dia juga mempunyai 3 celana panjang yang warnanya berbeda, yaitu coklat, biru, dan hitam, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, dapatkah kalian menolong Faisal untuk menentukan banyaknya setelan baju dan celana berbeda yang dapat digunakan Faisal? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa memulai dengan mendaftar anggota ruang sampel dari himpunan baju dan celana Faisal seperti berikut ini. Ruang sampel baju Faisal adalah B sama dengan coklat kotak, hijau, biru, dan abu-abu. Atau ditulis lebih sederhana yaitu B sama dengan CK, HJ, B, A.
Ruang sampel celana Faisal adalah C sama dengan coklat, biru, hitam. Atau C sama dengan CK, B, H. Selanjutnya, kalian dapat membuat tabel untuk mencatat semua setelan baju dan celana berbeda seperti pada tabel di bawah ini. Nah, dari tabel tersebut diperoleh banyaknya setelan baju dan celana berbeda yang dapat digunakan Faisal, yaitu ada 12. Jika dihubungkan dengan banyak baju dan celana berbeda yang dimiliki Faisal, maka kita dapat menuliskan 12 sama dengan 4 dikali 3, sama dengan NB dikali NC, atau banyak setelan baju dan celana berbeda yang dapat digunakan Faisal merupakan hasil perkalian antara banyak baju berbeda dengan banyak celana berbeda yang dimiliki oleh Faisal. Dua masalah di atas memberikan gambaran mengenai cara mencacah yang disebut dengan aturan perkalian. Secara khusus, aturan perkalian berbunyi sebagai berikut. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara, dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M kali N cara. Contoh 1, diagram di bawah ini menunjukkan alur atau pilihan jalan untuk bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Amir berada di kota A dan berencana bepergian ke kota C melalui kota B. Nah, berapakah banyak jalan berbeda yang dapat dilalui oleh Amir? Nah, untuk menjawabnya, dari kota A ke kota B ada 5 jalan berbeda, yaitu jalan P, Q, R, S, dan T. Dari kota B ke kota C ada 3 jalan berbeda, yaitu jalan K, M, dan N. Berdasarkan aturan perkalian, dari kota A ke C melalui kota B ada 5 dikali 3, yaitu 15 jalan berbeda. Jadi, banyak jalan yang dapat dilalui Amir dari kota A menuju kota C melalui kota B adalah 15 jalan berbeda. Selanjutnya adalah contoh 2. Pada suatu kelas akan dibentuk sebuah kepengurusan yang terdiri dari satu ketua kelas dan satu sekretaris. Ada berapakah kepengurusan yang mungkin terbentuk jika ada 5 calon ketua kelas dan 6 calon sekretaris? Oke, kita akan menjawabnya. Perhitungan banyak kepengurusan kelas adalah sebagai berikut. Pemilihan ketua kelas ada 5 kemungkinan, karena tadi kan terdapat 5 calon ketua kelas. Kemudian untuk pemilihan sekretarisnya ada 6 kemungkinan, sehingga kepengurusan yang mungkin terbentuk yaitu sebanyak 5 dikali 6, yaitu 30 kemungkinan. Untuk beberapa kejadian, aturan perkalian dapat diperluas sebagai berikut. Jika adakah kejadian atau pilihan dengan setiap kejadian memiliki hasil N1, N2, N3, dan seterusnya sampai NK yang berbeda, maka banyak hasil berbeda yang mungkin dari K kejadian tersebut secara berurutan diberikan oleh hasil kali N1 kali N2 kali N3 dan seterusnya sampai kali NK. Contoh 3, dalam ruang tunggu suatu apotik terdapat 4 kursi. Ahmad, Umar, Ali, dan Said sedang berada di ruang tunggu apotik tersebut. Berapa banyak cara yang berbeda keempat anak itu menduduki kursi tersebut? Nah, misalkan 4 kotak berikut menampilkan 4 kursi dalam ruang tunggu. Kotak atau kursi pertama dapat diisi dengan 4 pilihan atau 4 cara, yaitu oleh siapa saja dari keempat anak tersebut. Kemudian, kotak kedua dapat diisi dengan 3 pilihan, yaitu oleh siapa saja dari ketiga anak yang tersisa. Kemudian kotak ketiga dapat diisi dengan 2 pilihan, yaitu oleh siapa saja dari kedua anak yang tersisa. Dan kotak yang terakhir atau kotak keempat dapat diisi dengan 1 pilihan, yaitu oleh anak terakhir yang tersisa. Nah, dengan demikian banyaknya pilihan menyusun posisi duduk adalah sebagai berikut: 4, 3, 2, 1. Dengan menggunakan aturan perkalian, maka banyaknya cara yang berbeda keempat anak menduduki kursi tersebut adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yaitu sama dengan 24 cara. Selanjutnya kita akan membahas aturan penjumlahan.
Tapi sebelum kita membahas prinsip dasar aturan penjumlahan, mari kita perhatikan dua masalah berikut. Masalah 2.1, di dalam kotak pensil terdapat 5 pulpen dan 3 pensil. Berapakah banyaknya cara memilih satu pulpen atau satu pensil? Nah, masalah ini berbeda dengan masalah yang dibahas pada aturan perkalian. Pada masalah di aturan perkalian, misalnya pada pelambungan uang logam dan dadu, dua kejadian tersebut terjadi secara bersamaan, yaitu tampilnya satu sisi pada uang logam dan mata dadu. Pada masalah 2.1 di atas, kejadiannya adalah pilihan antara mengambil satu pulpen atau satu pensil, bukan sekaligus mengambil satu pulpen dan satu pensil. Dengan demikian, hal ini berbeda dengan masalah pada aturan perkalian. Untuk masalah 2.1 dapat kita selesaikan dengan cara sebagai berikut. Kejadian pertama yaitu memilih satu pulpen dapat terjadi dengan 5 cara, karena terdapat 5 pulpen. Kemudian kejadian kedua atau memilih satu pensil dapat terjadi dengan 3 cara, karena terdapat 3 pensil. Jadi banyaknya cara memilih satu pulpen atau satu pensil adalah 5 ditambah 3, yaitu sama dengan 8 cara. Masalah di atas memberikan gambaran mengenai cara mencacah yang disebut dengan aturan penjumlahan. Secara khusus, aturan penjumlahan berbunyi sebagai berikut. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara, dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M plus N cara. Contoh 4, Ardi dan Nugroho di kota yang berbeda ingin menuju ke kota yang sama. Ardi berangkat dari kota A ke kota C dalam 4 cara, sedangkan Nugroho berangkat dari kota B ke kota C dalam 3 cara. Dalam berapa carakah mereka bertemu di kota C? Oke, di sini kita gambarkan bahwa dari kota A ke kota C ada 4 cara, dan dari kota B ke kota C ada 3 cara. Ardi berangkat dari kota A ke kota C dapat memilih 4 jalan berbeda atau 4 cara. Kemudian Nugroho berangkat dari kota B ke kota C dapat memilih 3 jalan berbeda atau 3 cara. Jadi banyak cara Ardi dan Nugroho dapat bertemu di kota C adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7 cara. Aturan penjumlahan dapat diperluas sebagai berikut. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara, kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N2 cara, kejadian ketiga secara terpisah dapat terjadi dalam N3 cara, dan seterusnya, dan kejadian ke P secara terpisah dapat terjadi dalam NP cara. Maka, kejadian pertama atau kedua atau ketiga, dan seterusnya atau kejadian ke P dapat terjadi dalam N1 plus N2 plus N3 plus dan seterusnya sampai plus NP cara. Penyusunan dan pengambilan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu istilah penyusunan dan pengambilan adalah dua kegiatan yang berbeda. Sebagai contoh, apabila kalian mempunyai 4 kartu S, kemudian diminta untuk menyusun kartu tersebut dua-dua, maka tentu akan berbeda apabila kalian diminta mengambil 2 kartu dari 4 kartu S tersebut. Untuk lebih jelasnya perbedaan dua kegiatan tersebut, maka lakukanlah kegiatan berikut. Dengan menggunakan media kartu remi jika diperlukan, kalian diminta untuk melakukan kegiatan penyusunan atau pengambilan kartu tanpa pengembalian dan kemudian menuliskan hasilnya seperti pada tabel berikut ini. Sekarang perhatikan kembali kegiatan-kegiatan pada tabel. Ketika kalian menyusun 2 kartu S dari 4 kartu S, yaitu AC, AS, AH, dan AD, yaitu pada kegiatan nomor 1, maka diperoleh semua susunan seperti pada tabel 1.4 atau pada tabel ini. Dalam hal menyusun 2 kartu S, tentu susunan AC, AS tidak sama dengan susunan AS, AC, walaupun penyusunannya sama. Tetapi ketika kita mengambil 2 kartu S dari 4 kartu S pada kegiatan nomor 2, tentu pengambilan kartu AC-AS akan sama dengan pengambilan kartu AS-AC.
Nah, demikian juga untuk kegiatan nomor 3. Penyusunan 3 kartu S dari 4 kartu S, tentu susunan AC, AS, AH, AC, AH, AS, AS, AC, AH, AS, AH, AC, AH, AC, AS, dan AH, AS, AC berbeda walaupun penyusunannya sama, yaitu AC, AS, dan AH. Nah, tetapi kegiatan nomor 4, pengambilan 3 kartu S dari 4 kartu S, keenam kemungkinan yaitu ACAS AH, ACAH AS, AS ACAH, AS AH AC, AH ACAS, dan AH AS AC adalah sama. Demikian juga untuk kegiatan nomor 5, 6, 7, dan 8. Nah, dari penjelasan tersebut, terdapat perbedaan penyusunan dan pengambilan. Kalau dalam penyusunan urutannya diperhatikan, tetapi dalam pengambilan urutannya tidak diperhatikan. Kesamaan dari penyusunan dan pengambilan adalah tidak ada kartu yang berulang. Misalnya, penyusunan ACAC atau pengambilan ACAC. Istilah pengulangan ini juga dikenal dengan pengembalian. Penyusunan 2 kartu S dari 4 kartu S merupakan contoh dari permutasi 2 unsur dari 4 unsur atau dinotasikan dengan 4P2 atau P4,2. Nah, sedangkan pengambilan 2 kartu S dari 4 kartu S merupakan contoh dari kombinasi 2 unsur dari 4 unsur. Nah, dengan demikian, secara umum, permutasi R unsur dari N unsur merupakan penyusunan R unsur dari N unsur tanpa pengulangan dan dinotasikan dengan NPR atau P dalam kurung N, R dengan R lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan N. Kombinasi R unsur dari N unsur merupakan pengambilan R unsur dari N unsur tanpa pengembalian dan dinotasikan dengan NCR atau C dalam kurung N, R dengan R lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan N. Yang selanjutnya yaitu permutasi. Namun sebelum kita membahas rumus permutasi dan penerapannya, terlebih dahulu kita membahas tentang definisi dan juga notasi faktorial. Untuk definisi faktorial, yaitu untuk suatu N bilangan asli, N faktorial didefinisikan sebagai N faktorial sama dengan 1 dikali 2, dikali 3, dikali dan seterusnya hingga dikali N-1 dikali N. Hal yang perlu kita ketahui yaitu 0 faktorial sama dengan 1. Kenapa 0 faktorial sama dengan 1? Ini merupakan hasil dari percobaan dan juga dari kesepakatan. Begitu juga dengan 1 faktorial sama dengan 1, itu merupakan hasil dari kesepakatan. 2 faktorial itu artinya sama dengan 1 dikali 2, atau sama dengan 2 dikali 1 faktorial, yaitu 2. 3 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3, atau sama dengan 3 dikali 2 faktorial, sama dengan 6. Untuk 4 faktorial, yaitu 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4, atau 4 dikali 3 faktorial, yaitu sama dengan 24. Nah, secara umum dapat ditulis N faktorial sama dengan N dikali N-1 faktorial. Nah, sekarang kita akan membahas tentang permutasi. Misalkan pada suatu lomba cerdas cermat yang diikuti oleh 3 regu, yaitu regu A, regu B, dan regu C, hanya menyediakan 2 macam hadiah saja, yaitu hadiah 1 dan hadiah 2. Ada berapa kemungkinan pasangan pemenang hadiah-hadiah itu? Berdasarkan jawaban di atas, ternyata diperoleh bahwa terdapat 6 pasangan yang mungkin menjadi pemenang tebak tepat, yaitu A, B, A, C, B, A, B, C, C, A, dan C, B. Nah, kita perhatikan bahwa A, B tidak sama dengan B, A. Begitupun dengan B, C itu tidak sama dengan C, B, dan seterusnya. Mengapa demikian? Apa arti dari A, B, dan B, A? Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, ternyata adalah urutannya diperhatikan. Oleh karena itu, susunan yang demikian ini dinamakan dengan permutasi.
Pengertian, diberikan sebanyak n unsur berbeda, sebuah permutasi k unsur dari n unsur berbeda adalah sebuah jajaran dari k unsur yang urutannya diperhatikan. Di sini ada 4 huruf, yaitu huruf A, B, C, dan D. BDCA, DCBA, dan ACDB merupakan contoh permutasi-permutasi dari 4 huruf. BAD, ADB, dan BCA merupakan contoh permutasi-permutasi 3 huruf dari 4 huruf yang diketahui. Kemudian ada AD, CB, DA, dan BD merupakan contoh permutasi-permutasi 2 huruf dari 4 huruf yang diketahui. Selanjutnya yaitu permutasi dengan semua unsur berbeda. Banyaknya permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda diberi notasi P, N, R. Teorema 1, jika N dan R adalah dua bilangan bulat positif dan R kurang dari sama dengan N, maka banyaknya permutasi R unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan diberi notasi P dalam kurung N, R adalah P, N, R sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Banyaknya permutasi N unsur dari N unsur berbeda adalah P, N, yaitu sama dengan N faktorial. Contoh 1, tentukan banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari kata mentari. Kata mentari terdiri atas 7 huruf yang berbeda. Banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari 7 huruf berbeda tersebut merupakan permutasi R sama dengan 4 dari N sama dengan 7 atau P7,4. Jadi banyaknya susunan huruf yang dapat dibuat adalah P7,4 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 min 4 faktorial. Hasilnya adalah 840. Permutasi dengan pembatasan atau semua unsur berbeda. Kadang-kadang kita menemukan pembatasan dalam pemilihan penyusunan unsur-unsur tertentu. Untuk masalah seperti ini, terlebih dahulu kita selesaikan pembatasannya, kemudian baru kita gunakan kaidah pencacahan. Contoh, diketahui 5 mobil berbeda dan 4 motor berbeda yang sedang diparkir berbaris. Berapa banyak carakah barisan kendaraan ini dapat dibentuk dengan urutan kendaraan yang berbeda? Kemudian, tentukan juga banyak cara barisan berbeda dapat dibentuk jika yang pertama 2 motor harus ada di depan, kedua 1 mobil di depan dan 1 motor di belakang, ketiga mobil harus berkelompok, dan yang keempat tidak boleh 2 mobil berdekatan. Nah, untuk penyelesaiannya, jika mobil dan motor tidak dibedakan, maka terdapat 9 unsur berbeda, yaitu dari 5 mobil dan 4 motor. Jadi, banyak cara membentuk barisan kendaraan dengan urutan yang berbeda adalah permutasi 9 unsur dari 9 unsur, atau P9,9. P9,9 sama dengan 9 faktorial. Dan hasil dari 9 faktorial adalah 362.880 cara. Berikutnya kita akan menentukan permutasi dari susunan mobil dan motor dengan beberapa pembatasan. Di sini kita misalkan MT adalah motor dan MB adalah mobil. Untuk jawaban yang A, 2 motor harus ada di depan. Di sini kita sudah membuat 9 kotak, di mana 2 kotak pertama itu diisi dengan MT atau motor. Karena untuk soal yang A ini adalah 2 motor harus ada di depan. Maka kita isi 2 kotak pertama adalah dengan MT. Kemudian 2 kotak atau tempat pertama diisi dengan 2 motor yang dipilih dari 4 motor yang tersedia. Berarti banyak cara memilih 2 motor dari 4 motor tersebut adalah P4,2. Dan P4,2 adalah 4 faktorial dibagi 4 min 2 faktorial. Hasilnya adalah 12. Kemudian sisa kotaknya adalah 7. Nah, 7 kotak tersebut dapat diisi dengan 7 kendaraan yang tersisa,
Ini berarti adalah P7,7, yaitu sama dengan 7 faktorial. Dengan aturan perkalian, maka banyak cara dua motor harus ada di depan adalah 12 dikali 7 faktorial, yaitu 12 dikali 5040, hasilnya 60.480. Nah, jadi banyak cara barisan berbeda dapat dibentuk jika dua motor harus ada di depan adalah 60.480 cara. Yang B, satu mobil di depan dan satu motor di belakang. Berarti di kotak pertama yaitu ada MB atau mobil dan di kotak yang terakhir ada MT atau motor. Nah, kotak pertama harus diisi mobil, dapat diisi dengan mobil mana saja dari 5 mobil yang ada. Jadi, kotak pertama dapat diisi dengan 5 cara. Kemudian kotak terakhir harus diisi dengan motor. Nah, ini berarti dapat diisi dengan motor yang mana saja dari 4 motor yang ada. Berarti kotak terakhir dapat diisi dengan 4 cara. Sisa 7 kotak yang dapat diisi dengan 7 kendaraan yang tersisa. Berarti P7,7 yaitu sama dengan 7 faktorial. Dengan aturan perkalian, maka banyaknya cara menyusun agar satu mobil di depan dan satu motor di belakang adalah 5 dikali 7 faktorial dikali 4, yaitu sama dengan 100.800. Jadi, banyak cara barisan berbeda dapat dibentuk jika satu mobil di depan dan satu motor di belakang adalah 100.800. Mohon maaf ya, terdapat kesalahan di PPT-nya. Kemudian yang C, mobil harus berkelompok. Nah, agar mobil berkelompok maka kita memblok dan menganggapnya sebagai satu unsur. Jadi 5 mobil tadi dianggap dengan satu unsur. Dalam blok ini, kelima mobil dapat dipertukarkan dalam P5,5 sama dengan 5 faktorial cara. Kemudian, blok mobil ini beserta 4 motor dapat membentuk 5 unsur yang juga dapat dipertukarkan dalam P5,5 sama dengan 5 faktorial cara. Dengan menggunakan aturan perkalian, banyaknya cara menyusun agar mobil berkelompok adalah 5 faktorial dikali 5 faktorial, yaitu hasilnya 14.400. Nah, berarti banyak cara barisan berbeda dapat dibentuk mobil harus berkelompok adalah 14.400 cara. Yang terakhir adalah tidak boleh dua mobil berdekatan. Nah, supaya mobil tidak berdekatan, maka posisi mobil dan motor itu haruslah berselang-seling seperti pada ilustrasi di berikut ini ya. Di sini ada mobil, lalu motor, mobil, motor, mobil, motor, mobil, motor, mobil. Kelima posisi mobil dapat dipertukarkan dalam P5,5 sama dengan 5 faktorial cara. Dan keempat posisi motor juga dapat dipertukarkan dalam P4,4 sama dengan 4 faktorial cara. Nah, dengan menggunakan aturan perkalian, maka banyaknya cara menyusun agar tidak boleh dua mobil itu berdekatan adalah 5 faktorial dikali 4 faktorial. Hasilnya 2880. Kombinasi dan penerapannya. Misalkan dari 4 bersaudara, Amir atau A, Budi atau B, Cahya atau C, dan Doni atau D, diundang 2 orang wakilnya untuk rapat keluarga. Ada berapa cara undangan itu dapat dipenuhi? Bagaimana pula jika yang diundang adalah 3 orang dari 4 bersaudara itu? Nah, dari permasalahan di atas diperoleh bahwa objek eksperimennya adalah misalkan himpunan O, yaitu A, B, C, D, atau Amir, Budi, Cahya, dan Doni. Sedangkan eksperimennya adalah mengundang hadir dalam rapat keluarga sebanyak 2 orang wakilnya. Jika rapat keluarga itu yang diundang 2 orang, maka apakah arti dari AB dan BA? Apakah AB sama dengan BA? Demikian juga jika rapat keluarga itu yang diundang 3 orang, maka apakah arti dari CAD dan ACD? Apakah CAD
sama dengan ACD. Nah, ternyata untuk permasalahan di atas, AB sama dengan BA. Karena jika yang hadir Amir dan Budi, tentunya sama saja jika yang hadir Budi dan Amir. Demikian juga CAD sama dengan ACD. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, ternyata urutan tidak diperhatikan. Susunan yang demikian ini dinamakan dengan kombinasi. Sekarang, coba cari hubungan yang dapat diperoleh dari informasi pada masalah di atas. Jika rapat keluarga itu yang diundang 2 orang, maka banyaknya pasangan anggota keluarga yang mungkin ikut rapat ada 6. Pengertian kombinasi diberikan sebanyak n unsur berbeda. Sebuah kombinasi k unsur dari n unsur berbeda adalah sebuah jajaran dari k unsur yang urutannya tidak diperhatikan. Untuk lebih memahami pengertian kombinasi tersebut, perhatikan huruf ABCD berikut. Yang pertama, ABC, ABD, ACD, dan BCD merupakan kombinasi 3 huruf dari 4 huruf yang diketahui tanpa pengulangan. Dan yang ke B, AAB, ABB, ACC, dan BDD merupakan kombinasi 3 huruf dari 4 huruf yang diketahui dengan pengulangan. Selanjutnya, coba cari kombinasi yang lainnya selain 4 kombinasi tersebut. Dan untuk yang poin ke C, AD, CB, AB, dan BD merupakan kombinasi-kombinasi 2 huruf dari 4 huruf yang diketahui. Coba cari juga kombinasi lainnya selain 4 kombinasi tersebut. Selanjutnya diperoleh teorema kombinasi. Misalkan N dan K bilangan bulat non-negatif, dengan K kurang dari sama dengan N. Banyaknya kombinasi K unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Kombinasi NK itu sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikali N min K faktorial. Sebagai contoh yang pertama, dalam suatu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Jika seorang siswa memilih secara acak soal yang akan dikerjakan, berapa banyak cara atau pilihan untuk mengerjakan soal ujian tersebut? Di sini menjawab, dalam kasus di atas, urutan nomor-nomor soal diabaikan, sehingga banyaknya cara untuk mengerjakan 4 soal dari 7 soal ujian adalah kombinasi 4 soal dari 7 soal. Sehingga untuk penggunaan rumusnya, kombinasi 7,4 sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 7 min 4 faktorial. Sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial. Dan diperoleh hasilnya adalah 35. Jadi banyak cara untuk mengerjakan soal ujian tersebut adalah 35 cara. Contoh kedua, sebuah kontingen olimpiade matematika yang terdiri dari 5 siswa akan dipilih dari 6 siswa putra dan 4 siswa putri. Tentukan banyak cara kontingen ini dapat dibentuk jika yang poin A, tidak ada pembatasan atau tidak dibedakan antara putra dan putri. Yang poin B, kontingen memiliki tepat 2 siswa putra. Dan yang C, kontingen memiliki paling sedikit 1 siswa putri. Jawab, pada masalah ini termasuk masalah kombinasi, karena urutan pemilihan siswa tidak diperhatikan atau tidak dipentingkan. Untuk poin A, tidak ada pembatasan. Jumlah siswa tanpa membedakan putra dan putri adalah 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, dari 10 siswa tersebut akan dipilih 5 siswa, sehingga banyak cara membentuk kontingen adalah kombinasi 10 dan 5. Sama dengan 10 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 10 dikurang 5 faktorial. Dan diperoleh
hasilnya adalah 252 cara. Untuk poin B, kontingen memiliki tepat 2 siswa putra. Nah, 2 siswa putra dapat dipilih dari 6 siswa putra. Dengan banyaknya cara memilihnya adalah kombinasi 6,2. Kontingen terdiri dari 5 siswa. Berarti masih tersedia 3 tempat yang harus diisi oleh siswa putri. Banyaknya cara memilih 3 siswa putri dari 4 siswa putri adalah kombinasi 4,3 dengan aturan perkalian. Maka banyaknya cara membentuk kontingen yang memiliki tepat 2 siswa putra adalah kombinasi 6,2 dikali kombinasi 4,3 dan diperoleh untuk hasilnya adalah 60 cara memilih kontingen. Untuk poin C, kontingen memiliki paling sedikit 1 siswa putri. Banyaknya cara membentuk kontingen yang terdiri atas 5 siswa dengan semuanya putra adalah kombinasi 6,5. Itu sama dengan 6 cara. Nah, banyaknya cara membentuk kontingen adalah kombinasi 10,5. Membentuk kontingen yaitu keseluruhan siswa, yaitu 10 siswa, dan dipilih 5 siswa. Jadi banyak cara membentuk kontingen yang memiliki paling sedikit 1 siswa putri adalah kombinasi 10,5 dikurang kombinasi 6,5, yaitu sama dengan 252 dikurang 6, sama dengan 246 cara. Permutasi dengan beberapa unsur sama dan penerapannya. Untuk rumus permutasi N unsur yang terdiri dari N1 unsur jenis pertama, N2 unsur jenis kedua, N3 unsur jenis ketiga, sampai NK unsur jenis K, atau N sama dengan N1 plus N2 plus N3 plus sampai dengan plus NK, yaitu N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, dan NK faktorial. Untuk contoh yang pertama, tentukan banyak susunan yang diperoleh dari 3 huruf A, 2 huruf B, dan 1 huruf C. Ini untuk penyelesaian masalah ini dapat dipandang sebagai masalah meletakkan 3 huruf A, 2 huruf B, dan 1 huruf C ke dalam 6 tempat berbeda dengan syarat setiap tempat tepat terisi 1 huruf. Nah, misalkan 6 tempat ini dapat diilustrasikan sebagai 6 kotak berikut ini. Maka masalah ini diselesaikan dengan langkah berikut. Yang pertama, letakkan 3 huruf A ke dalam 6 kotak yang tersedia. Ini berarti sama dengan kombinasi 6,3. Selanjutnya, karena 3 kotak sudah terisi, kemudian letakkan 2 huruf B ke dalam 3 kotak yang tersisa. Ini berarti sama dengan kombinasi 3,2. Dan untuk yang terakhir, letakkan 1 huruf C ke dalam 1 kotak yang tersisa, yang banyaknya sama dengan kombinasi 1,1. Nah, dengan aturan perkalian, diperoleh banyak susunan yang diperoleh dari 3 huruf A, 2 huruf B, dan 1 huruf C adalah kombinasi 6,3 dikali kombinasi 3,2 dikali kombinasi 1,1, yaitu sama dengan hasilnya adalah 60 cara. Untuk contoh kedua, berapa banyak cara penyusunan kata yang disusun dari kata susunan? Penyelesaiannya, huruf-huruf dari kata susunan sebanyak 7 huruf yang terdiri dari 2 huruf S, 2 huruf U, 2 huruf N, dan 1 huruf A. Masalah ini dapat dipandang sebagai masalah meletakkan 2 huruf S, 2 huruf U, 2 huruf N, dan 1 huruf A ke dalam 7 tempat yang berbeda dengan syarat setiap tempat terisi tepat 1 huruf. Nah, misalkan 7 tempat ini dapat diilustrasikan sebagai 7 kotak berikut ini. Maka untuk menyelesaikannya hampir sama dengan contoh yang pertama. Yang pertama, letakkan 2 huruf S ke dalam 7 kotak yang tersedia.
yaitu sama dengan kombinasi 7,2. Selanjutnya karena 2 kotak sudah terisi, letakkan 2 huruf O ke dalam 5 kotak yang tersisa. Ini sama dengan kombinasi C, kombinasi 5,2. Selanjutnya, karena 4 kotak sudah terisi, letakkan 2 huruf N ke dalam 3 kotak yang tersedia, sehingga sama dengan kombinasi 3,2. Dan yang terakhir, letakkan 1 huruf C ke dalam 1 kotak tersisa, yaitu sama dengan kombinasi 1,1. Dengan aturan perkalian, diperoleh cara penyusunan kata yang disusun dari kata susunan adalah kombinasi 7,2 dikali kombinasi 5,2 dikali kombinasi 3,2 dikali kombinasi 1,1, yaitu sama dengan 630 cara. Permutasi siklis dan penerapannya. Permutasi siklis, ini pendekatannya, apabila kita ingin menyusun 3 unsur A, B, C, maka susunannya adalah 3 faktorial atau sama dengan 6, yaitu ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Jadi terdapat 6 cara penyusunan. Akan tetapi apabila kita susun secara melingkar, maka ketiga susunan berikut walaupun nampak beda, namun jika dilihat dari urutan searah jarum jam misalnya, maka ketiga susunan berikut ini adalah sama. Ini ABC sama dengan ABC juga sama dengan ABC. Demikian juga untuk ketiga susunan berikut adalah sama. ACB itu sama dengan BAC, ini sama dengan CBA. Penyusunan unsur-unsur dalam bentuk lingkaran melingkar ini disebut permutasi siklis. Banyaknya permutasi atau yang mendatar dari n unsur adalah n faktorial cara. Sedangkan setiap n susunan permutasi mendatar berkorespondensi dengan satu susunan permutasi siklis. Maka banyak cara permutasi siklis untuk n unsur adalah n faktorial dibagi n. Ini sama dengan n-1 faktorial cara. Ini adalah rumus untuk permutasi siklis. Sebagai contoh, tentukan banyak permutasi siklis dari 5 unsur. Penyelesaiannya misalkan 5 unsur itu diberi nama X1, X2, X3 sampai X5. Maka salah satu susunan permutasi siklis adalah dengan urutan X1, X2, X3, X4, X5 dengan X1 unsur paling atas atau depan. Nah, di sini X1 pada urutan paling atas dengan urutan searah jarum jam. Nah, dengan meletakkan unsur paling depan atau atas X2 dan urutannya seperti di atas yaitu X2, X3, X4, X5 dan X1, maka susunannya menjadi X2, X3, X4 sampai X5 dengan putaran searah jarum jam. Nah, kedua ini adalah ekuivalen dengan masing-masingnya. Demikian juga dengan urutan sama, tetapi unsur paling atas atau depan adalah X3, X4, dan maupun X5. Maka susunannya berturut-turut sebagai berikut. Nah, yang juga ekuivalen dengan susunan pertama, X1, X2, X3, X4, dan X5. Dengan demikian, kelima susunan di atas ekuivalen. Akan tetapi, kelima permutasi siklis di atas, apabila dinyatakan dalam permutasi mendatar, maka susunannya berbeda, yaitu X1, X2, X3, X4, X5, X2, X3, X4, X5, X1, dan begitu seterusnya dengan yang pertama adalah X1, X2, X3, X4, dan X5. Nah, ini berarti satu susunan permutasi siklis berkorespondensi satu-satu dengan 5 susunan permutasi mendatar. Demikian juga untuk permutasi siklis yang lain. X1, X2, X3, X4, dan X5 ini akan berkorespondensi dengan 5 permutasi mendatar dengan meletakkan unsur paling depan X1, X2, X3, X4, X5.
tetapi dalam urutan yang sama, yaitu seperti ini. Dapat dilihat. Jadi karena banyaknya permutasi mendatar dari 5 unsur adalah 5 faktorial atau 120 cara, sedangkan setiap 5 susunan permutasi mendatar itu berkorespondensi dengan satu susunan permutasi siklis. Maka banyak permutasi siklis untuk 5 unsur adalah 5 faktorial dibagi 5 sama dengan 120 dibagi 5 sama dengan 24 cara. Ini sesuai dengan yang tadi rumus permutasi siklis, yaitu n faktorial dibagi n.